Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan sehingga kita mampu dan dapat melaksanakan segala rutinitas amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan pada hari ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin warga Muhammadiyah Kota Bandung yang sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah ayat Al-Quran yang bercerita tentang bagaimana masjid itu harus dimakmurkan. Oleh siapa masjid ini harus dimakmurkan? Ini tertera dalam salah satu ayat Al-Quran, tepatnya di surat At-Taubah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha ilallah. Yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang selanjutnya adalah mereka yang mendirikan salat, kemudian mereka yang menunaikan zakat, dan mereka yang tidak takut kepada apapun selain hanya takut kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita tentunya jangan disia-siakan untuk bisa memakmurkan masjid yang ada di sekitar rumah kita. Meskipun hari ini situasi masih pandemi, akan tetapi dengan menggunakan protokol kesehatan tidak menjadikan halangan bagi kita untuk kemudian kita memakmurkan masjid yang ada di lingkungan kita. Hadirin yang Allah muliakan, berbicara tentang masjid, tentunya kalau bukan kita yang memakmurkan, maka siapa nanti yang akan memakmurkan masjid kita? Dan kalaulah hari ini ada atau banyak masjid-masjid yang hidup, masjid yang makmur, artinya adalah bahwa di masjid itu masih ada orang-orang yang tadi disebutkan Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah tadi, yakni ada orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau di satu lingkungan ada masjid hidup, ada masjid makmur, berarti di situ ada kumpulan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang kedua, di sana berkumpul orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Dan juga kemudian mereka yang menunaikan zakat, dan mereka yang tidak takut kepada apapun kecuali mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, tentunya kita harus melihat diri kita, apakah kita termasuk kepada apa yang tadi disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 18 tadi. Apakah kita beriman kepada Allah dan hari akhir? Apakah kita ahli salat, ahli zakat, dan apakah kita orang yang takut hanya kepada Allah? Maka kita harus merasa terpanggil untuk memakmurkan masjid Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di negeri Eropa sana ada informasi yang menyebutkan bahwa tempat ibadah mayoritas mereka itu banyak yang dijual. Tempat ibadah mereka sudah tidak digunakan lagi, ditinggalkan sehingga tidak laku lagi. Maka kemudian tempat ibadah mereka dijual. Karena apa? Karena antara tempat ibadah yang satu dengan tempat ibadah yang lain itu bersaing. Mungkin dari sisi fasilitas dan lain sebagainya. Sehingga yang tidak bisa mengikuti perkembangan, maka mereka harus kalah dan pada akhirnya harus ditutup tempat ibadahnya dan kemudian bangkrut dan dijual.
Nah, apa jadinya kalau misalkan meskipun tidak sama persis, manakala di tempat kita tinggal atau di Indonesia banyak masjid yang berdiri, tetapi kemudian oleh jamaah ditinggalkan karena jamaah sudah tidak mau datang ke masjid, maka kemudian masjid yang berdiri kokoh, masjid yang mewah, itu kemudian hanya menjadi masjid yang kosong. Bagaimana kalau misalkan ada sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah bahwa untuk masjid-masjid yang kosong itu harus ditutup? Apa jadi-jadikan masjid-masjid kita? Masih mending hari ini pemimpin kita melindungi kegiatan keberagamaan kita, kegiatan ibadah kita, meskipun masjid-masjid yang banyak yang kosong, kemudian masjid-masjid yang secara legalitas surat menyuratnya tidak ada, ini masih dipersilahkan, masih leluasa untuk digunakan. Tetapi bagaimana jika satu saat nanti pemegang kebijakan melarang masjid yang kosong untuk digunakan, melarang masjid yang surat menyuratnya tidak lengkap? Apa jadinya dengan masjid-masjid kita? Bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk kita memakmurkan masjid. Mari ramaikan masjid kita. Jangan sampai masjid terlihat kosong, atau jangan sampai masjid hanya penuh di awal-awal bulan Ramadan saja. Tetapi mari kita jaga konsistensi agar kita bisa hadir di masjid sejak awal Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Hadirin jemaah Muhammadiyah yang Allah muliakan, tentunya bagi kita tidak ada tempat yang menenangkan selain masjid. Tidak ada tempat yang lebih indah selain di masjid. Karena di masjid kita bisa berhadapan, bermuwajahah dengan Allah dalam sujud kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita mampu menjaga konsistensi ibadah kita di bulan Ramadan, dan juga kita mampu memakmurkan masjid yang ada di tempat tinggal kita, yang kemudian masjid itu menjadi ramai dan makmur karena diramaikan dan dimakmurkan salah satunya adalah oleh kita yang sampai hari ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah yang dapat disampaikan menjelang buka puasa pada hari ini. Mudah-mudahan walaupun singkat ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.